Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Apakah kalian sehat-sehat saja? Semoga kita diberi kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa dulu, yaitu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Anak-anak semuanya, pelajaran hari ini yaitu kisah keteladanan Nabi Ismail. Sebelum kita masuk pelajaran pada hari ini, Bapak kasih tahu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu satu, menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, menerangkan hikmah dari kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Baiklah, kita mulai. Nama keluarga Nabi Ismail alaihissalam. Setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak yang saleh. Berkat doa itu, Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Ibu Nabi Ismail alaihissalam bernama Hajar. Hijrah ke Mekah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah, membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anaknya Ismail di Mekah. Adalah masih belum hilang. Hajar dan Ismail harus ditinggalkan. Padahal tempat itu sangat gersang, tak ada air dan tanaman yang subur. Beberapa hari kemudian persediaan bekal sudah habis. Tak ada lagi makanan dan minuman. Hajar kebingungan. Kemana ia harus mencari makanan? Kebingungan bertambah manakala terdengar tangisan Ismail kehausan. Hajar melirik ke kanan dan ke kiri, pandangannya ke sana kemari, mencari air. Begitu gigihnya Hajar, ia berlari menuju Bukit Safa, barangkali bisa mendapatkan air. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian ia pun berlari-lari kepayahan sampai tiba di satu tempat lain yang bernama Marwah. Di sana pun tidak ada air. Kejadian itu sampai berulang-ulang, bolak-balik sebanyak 7 kali. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melalui malaikat Jibril dan hentakan kaki Ismail, keluarlah mata air Zam-Zam. Air itu dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Perkebunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, serta hormat kepada orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ismail alaihissalam menginjak usia remaja. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 111, yaitu, maka
tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Atas kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan kurban, menggantinya dengan seekor kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Kami abdikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim, ayat 108 dan 109. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, ayat 110. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman, ayat 111. Dan inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Itu tadi kisah singkat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Selanjutnya kita masuk hikmah yang dapat diambil dari kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. 1. Taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, kita harus taat dan patuh pada perintahnya. Taat dan patuh itu seperti menjauhi segala larangannya dan menuruti segala perintahnya sebagai umat muslim. Yang kedua, ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail kepada orang tua. Sebagai anak yang soleh, sebagai anak, kita harus patuh kepada orang tua, karena beliaulah yang mendidik dan mengasuh kita sampai kita menjadi dewasa. Yang ketiga, mencerminkan kepribadian anak saleh. Jadi karena anak saleh itu adalah anak yang taat dan patuh pada perintah Allah dan taat kepada perintah orang tua. Jadi anak bapak semuanya, itulah yang dapat bapak sampaikan pada hari ini. Semoga kalian dapat hikmah dari kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.